Shalom. Kita akan lanjut dari sesi sebelumnya. Sekarang kita lihat persoalan pembeli tanah. Persoalan pembeli tanah Sikem. Yaitu siapakah yang membeli tanah Sikem. Poin 1, jika lihat Alkitab Perjanjian Lama, Yakoblah yang membeli tanah Sikem. Kejadian 33 ayat 18 sampai 19. Kejadian 33 ayat 18 sampai 19 kita baca sama-sama. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor bapa Sikem sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Yakub sedang masih muda, 76 lari ke Padan Aram, kemudian 20 tahun, 96 baru pulang dari Padan Aram ya. Padan Aram pulang ke Kanaan. Nah, tiba di Sikem dan membeli tanah Sikem itu. Jika lihat ayat tersebut, jelas bahwa Yakoblah yang membeli tanah itu ketika ia kembali dari rumah Laban pamannya. Jelas, Yakub yang beli tanah Sikem. Ini nanti kita bahas lagi. Poin kedua, lalu di Alkitab Perjanjian Baru dicatat bahwa Abrahamlah yang membeli tanah Sikem. Ini pun ada pada isi khotbah Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 7 ayat 16 yang tadi kita baca lagi. Kisah 7 ayat 16. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Bukan Stefanus yang keliru, tetapi pada perbedaan pencatatan yang demikian terkandung penyelenggaraan sejarah penebusan. Tadinya dikatakan Yakub yang membeli, sekarang Abraham yang beli. Berbeda. Nah, poin ketiga, maka pada akhirnya seperti ini, iman Abrahamlah yang membuat Yakub membeli tanah Sikem. Maka dikatakan Abraham yang membelinya. Jadi ini pun kita bisa lihat dari sudut pandang sejarah penebusan. Yaitu kita lihat dari sudut pandang bahwa iman Abraham sang kakek telah diwariskan kepada Yakub. Untuk mengerti hal ini, terlebih dahulu kita harus tahu motivasi Yakub dalam membeli tanah Sikem. Ketika dia pulang dari Padan Aram, dia membeli tanah dengan 100 kesita kan? Kenapa dia membeli itu? Mengapa Yakub membeli tanah Sikem dengan membayar uang? Dulu Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdim, lalu ia tinggal di Haran dan akhirnya masuk ke tanah Kanaan kan? Waktu itu setelah tiba di tanah Kanaan, di tanah yang asing di mana orang-orang Kanaan sedang tinggal, Abraham merasa khawatir, takut. Nah, sambil begitu, di manakah wahyu pertama Allah tampak pada Abraham? Itu juga Sikem. Nah, Sikem. Ada tempat yang penting. Di situ Allah menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, inilah tanah yang akan kuberikan itu. Kita baca Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Di sini negeri ini, naskah aslinya tanah ini, gitu. Tanah ini pertama-tama menuju pada tanah Sikem ini, tanah Sikem daerah itu. Tapi semenjak itu tanah Sikem ini telah menjadi tanah yang mewakili seluruh tanah Kanaan.
Mulai saat itu. Karena Tuhan bicara tentang tanah itu. Itu adalah perjanjian pertama yang diberikan kepada Abraham di tanah Kanaan. Sebelumnya di Haran dan Ur-Kasdim Tuhan menampakkan diri. Tapi setelah tiba di Kanaan pertama kali Tuhan menampakkan diri dan berjanji memberikan perjanjian itu adalah di Sikem. Maka Abraham tidak bisa melupakan tanah Sikem yang seperti demikian seumur hidupnya. Jika lihat Ibrani 11 ayat 9 dikatakan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub tinggal satu kemah. Abraham memperanakan Ishak di usia 100 tahun. Lalu ketika Ishak berumur 60 tahun, Ishak memperanakan Yakub, cucu Abraham. Kalau begitu ketika Yakub, cucu Abraham lahir, Abraham usia berapa? Di usia Abraham 100, Ishak lahir. Di usia Ishak 60, Yakub lahir. Ketika Yakub lahir, umur Abraham berapa? 100 ditambah 60 yaitu 160. Nah, setelah Yakub lahir, Abraham hidup lagi 15 tahun dan mati di usia 175 tahun. Itu sebabnya Abraham dan Yakub cucunya hidup semasa selama 15 tahun di masa yang sama di satu kemah. Jangka waktu 15 tahun ini merupakan kurun waktu yang cukup untuk pewarisan iman. Kalau lihat Kejadian 18 ayat 19, hal mengajarkan firman itulah tujuan Allah memilih Abraham. Jadi tujuan hidup Abraham apa? Untuk sukses, untuk hidup dengan bahagia, bukan itu, tetapi untuk pewarisan iman, untuk mengajar firman Tuhan. Apa yang dia ajarkannya? Mungkin saudara coba pikirkan. Abraham hidup semasa dengan Nuh selama 58 tahun. Nuh anak Lamek. Lamek yang hidup semasa dengan Adam. Adam yang pernah tinggal di Taman Eden. Jelas apa yang bisa ajarkan. Ya kan? Apa yang dia bisa ajarkan. Jadi tujuannya itu, untuk itu Tuhan memilih Abraham untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia supaya seluruh manusia yang telah meninggalkan Tuhan bisa balik kembali kepada Tuhan. Itu tujuannya. Tentunya artinya sampai Yakub berusia 15 tahun, Abraham rajin mewariskan perjanjian kepada cucunya. Ya memang anaknya juga, tapi sekarang harapannya lebih ke cucunya kan, supaya cucunya bisa bertumbuh mewariskan imannya, menggenapi kehendak Tuhan. Jadi terus mewariskan imannya. Misalnya, hei Yakub, cucuku, ya kakek ini ketika berusia 75 tahun baru tiba di tanah Kanaan ini. Sedang setelah sampai di tanah Sikem ini, barulah Allah menampakkan diri kembali kepadaku. Nah, sambil mendengarkan hal-hal yang dilakukan Allah dari Abraham kakeknya, Yakub bertumbuh. Iya kan, bertumbuh. Dan di kemudian hari Yakub pergi ke Padan Aram, lalu berlalu 20 tahun. Total 20 tahun tinggal di Padan Aram dan menjadi kaya raya. Dan akhirnya pula kembali ke Kanaan, menyeberangi sungai Yapok dan sungai Yordan, akhirnya kembali ke tanah Kanaan, kampung halamannya. Dan di tanah Sikem, setelah tiba di Kanaan, ia membeli tanah itu, tanah di mana Allah pernah menampakkan diri kepada Abraham kakeknya pertama kali. Pada akhirnya, atas pengaruh siapakah Yakub membeli tanah Sikem itu? Dia tahu tentang tanah Sikem, ya kan? Dia dengar dari siapa? Dari kakeknya. Oh, Tuhan tampak di sini. Dan Tuhan berjanji, aku akan berikan negeri tanah ini kepadamu. Ini dijanjikan di mana? Di tanah ini. Oh, aku nanti akan beli tanah ini. Setelah pulang kembali dengan kaya raya, dia membeli tanah itu bukan karena uangnya banyak, tetapi karena dia mengingat perjanjian Tuhan. Jika kita rangkum lagi,
Sebenarnya tanah Sikem bukanlah tanah yang Abraham beli secara langsung dengan membayar uang. Oleh karena itu, bisa saja Stefanus berkhotbah secara luar. Seperti ini. Oh, Sikem itu Yakoblah yang membeli dengan membayar harganya ketika pulang dari Padan Aram. Tapi jika seandainya Stefanus berkhotbah seperti demikian, tidak akan tampak apa? Iman Abraham. Iman Abraham yang telah diwariskan kepada Yakub. Latar belakang iman Yakub dari mana? Oh, dari iman Abraham gitu. Ya, maka Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus berkhotbah dengan sudut pandang perjanjian, yaitu Allah mengakui iman Abraham yang telah mewariskan perjanjian kepada cucunya. Itu sebabnya Allah mengakui bahwa Abrahamlah yang telah membeli tanah Sikem. Karena meskipun Yakoblah yang secara nyata membeli tanah itu dengan uang, di baliknya terdapat iman Abraham. Yaitu Abrahamlah yang menanamkan iman supaya Yakub membeli tanah itu di kemudian hari. Kalau saudara sedikit bingung tentang siapa yang dikuburkan dan siapa yang membeli, kan tentang siapa yang dikuburkan itu hanya wasiat Yakub. Saudara ingat wasiat Yakub saja. Sebelum ajal dia membawa, aku telah merebut tanah Sikem itu gitu ya. Kemudian tentang siapa yang membeli tanah itu, ingat tentang Tuhan menanamkan pertama kali kepada Abraham di tanah Kanaan di Sikem. Lalu ini diajarkan kepada Yakub dan ketika dia pulang dengan kaya raya dia membeli tanah itu. Nih kita ingat hal ini saja supaya tidak bingung. Ya. Nah, jadi Abrahamlah yang menanamkan iman kepada Yakub membeli tanah itu di kemudian hari. Hei Yakub, Sikem adalah tempat di mana Allah pertama kali tampak dan berjanji bahwa tanah Kanaan akan diberikan. Maka nanti jika kamu ada uang, jangan beli mobil, beli ini. Daripada itu, kamu harus membeli tanah itu dulu ya. Itu dulu baru berikutnya beli ini itu aja. Pada akhirnya orang yang pertama kali diizinkan tanah Kanaan di Alkitab adalah Abraham. Ya kan? Pertama-tama diizinkannya kepada Abraham kan? Tanahnya. Lalu orang yang menumbuhkan pada Yakub hati untuk membeli tanah tersebut pun siapa? Abraham. Jadi udah jelas. Sudah terjawab. Maka Stefanus berkhotbah bahwa tanah Sikem adalah tanah yang telah Abraham beli dengan membayar harga. Nah, lewat penyelenggaraan penebusan yang seperti demikian, kesimpulannya kita bisa tahu bahwa Allah berkenan pada apa? Allah berkenan pada iman. Berkenan pada iman. Setelah pendeta Yun membahas firman penyelenggaraan penebusan yang dibalik tanah Sikem, saudara-saudara mengajar lagi kepada teman-teman anggota keluarga, lalu mereka memiliki iman yang seperti yang ini, yang berkenan pada Tuhan, maka akhirnya Tuhan mengakui pendeta Yun juga. Karena lewat pendeta Yun iman bisa disampaikan itu. Ya kan? Puji Tuhan ya. Sama ya, saudara pun wariskan, mereka ajarkan lagi, baru mereka saudara-saudara diakui. Itu sebabnya betapa pentingnya penginjilan. Ya kan? Firman yang ajaib seperti ini, pendeta Abraham Park, penulis buku seri Cara Penebusan, mencatatnya di Gunung Jiri sambil berdoa dengan air mata. Hari ini pun, apa cara untuk menyenangkan Tuhan? Pelayanan, pengabdian, penginjilan pun memang perlu dan penting. Namun hal diri kita percaya pada firman, menginjil diri sendiri, itulah prioritas.
Cobalah saudara percaya firman Yesus bahwa jika menuruti firman-Ku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Ketika kita melayani dan menginjil dengan iman seperti demikian, barulah kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kesimpulannya, Yesus berkata bahwa seluruh Alkitab bersaksi tentang dirinya. Yohanes 5 ayat 29, 45 sampai 47, Lukas 24 ayat 27. Misalnya Yosua. Saudara tahu Yosua? pengikut Musa kan. Yosua di Alkitab Perjanjian Lama arti namanya apa? Penyelamat. Arti namanya sama dengan Yesus. Yesus di Perjanjian Baru Matius 1 ayat 21. Sama artinya. Nah, yaitu Yosua adalah gambaran dari Yesus. Gambaran dari Yesus. Bukan hanya nama orang saja. Yosua, Yesus. Yosua, Yesus. Penyelamat. Matius 1 ayat 21. Nah, bukan hanya nama orang saja seperti demikian. Tetapi lewat nama tempat pun Alkitab hanya bersaksi tentang satu sosok, yaitu Yesus. Lewat nama tempat, lewat nama orang, semua Alkitab bersaksi tentang Yesus. Yohanes 5 ayat 39. Nama tempat yaitu Sikem pun dapat dimengerti dari sudut pandang sejarah penebusan yang berhubungan dengan penebusan Yesus Kristus. Jadi nama tempat yang Sikem pun dapat dimengerti dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang yang berhubungan dengan penebusan Yesus Kristus. Sikem, bahasa Ibrani-nya adalah Shekem, berasal dari kata Shakam. Dan memiliki dua arti. Pertama, berarti memikul beban yang berat di bahu. Memikul beban, artinya memikul beban yang berat. Pasti di bahu kan, biasanya barang yang berat bukannya orang yang angkat dengan tangan. Tapi gimana? Dipikul di pundak bahu. Ini kuat. Misalnya, Yesus pun bukan membawa kayu salib yang beratnya hampir 100 sampai 120 kg dengan ditenteng di tangan. Ya kan? Bukan begini kan? Tapi ia bawa dipikul di bahu, dengan pikul di bahu. Yesus memikul beban dosa yang berat dari umat manusia menggantikan umat manusia. Matius 11 ayat 28. Yesus berkata demikian, Matius 11 ayat 28. Maka tempat Sikem adalah gambaran dari Yesus yang memikul beban dosa kita dan digantung di kayu salib. Hari ini pun Yesus, hari ini pun tetap sama kemarin, hari ini, nanti, besok pun, selama-lamanya. Hari ini pun Yesus sedang memikul beban penyakit kita, beban ekonomi, beban keluarga, beban tempat kerja, usaha, bisnis kita. Maka meskipun bagi saudara ada beban berat apapun, percayalah bahwa asal kita mempercayakannya pada Yesus, maka Ia akan memikul dan menyelesaikan semuanya. Kedua, artinya Sikem, Shakam artinya cepat bangun pagi-pagi. Cepat bangun mungkin jam 4 sampai 6 di sekitarnya. Ia membuat kita memandang pada kebangkitan Yesus Kristus. Yesus bangun pagi-pagi di subuh hari dari antara orang-orang yang tidur. Yesus bangkit kembali. Ia mati, lalu 3 hari kemudian Ia mengalahkan kuasa maut. Bangun cepat-cepat di pagi hari dan menang. Nah, itu sebabnya Sikem, tulang Sikem dikuburkan di Sikem, ini menggambarkan apa? Tulang Yusuf dikuburkan di Sikem ini menggambarkan apa?
Ini adalah gambaran tentang kayu salib yang Yesus pikul serta kebangkitannya yang bangun dari maut. Maka jika kita percaya pada kematian di salib dan kebangkitannya, kita pun akan bangun dari tidur. 1 Korintus 15 ayat 20. Saya percaya kita semua menerima roh kebangkitan di hari ini. Jika kita menerima roh kebangkitan, kita adalah orang yang hidup. Hanya orang yang hidup sajalah bisa masuk ke Taman Eden, ya kan? Kalau lihat Yohanes 4 ayat 5, Yesus bertemu seorang perempuan Samaria di Sikar, yaitu di tanah Sikem. Karena bertemu dengan Yesus di Sikem, semua persoalan manusia diselesaikan. Semua persoalan manusia yang berat, beban dosa diselesaikan. Yesus memikul beban yang berat sehingga mengurangi bebannya dan beban dosanya. Dan dengan demikian Yesus membangunkan jiwanya. Maka pada akhirnya saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar kita pun semua bertemu dengan Yesus dan percaya dan bersandar padanya sehingga segala permasalahan hidup kita dapat diselesaikan total. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih.